kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, tentu sebelum saya memulai ceramah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam bencana, dan tentunya mudah-mudahan nanti hidup kita husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Karena yang paling penting itu bukan di awal, tapi di ujung kehidupan ya. Kembali ke tupoksi saya sebagai pembina keluarga Sakinah Kota Batam. Ya, tentu saya ingin apapun ceramah, baik agama maupun nyuluhan di kantor Polda, BNN, dan sosial, di pemerintahan, majelis taklim, apapun judulnya akan lari ke situ. Karena kita dari kantor dituntut punya spesialisasi. Dokter aja ada dokter kandungan, ada dokter gigi. Nah, saya tentang keluarga Sakinah. Maka saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Hari ini 3 kali tausiah tentang keluarga yang pada intinya jangan cerai. Ya, baik orang curhat maupun apapun, jangan cerai. Maka saya berharap ibu-ibu yang ada di depan saya ini, Bu ya, setelah ceramah ini nanti jangan pernah kepikiran cerai. Kalau sudah terlanjur cerai, mungkin sekarang sedang menjanda, misalnya, ya bisa request saya minta carikan suami. Kenapa? Karena saya buka biro jodoh. Jadi ya namanya pelayanan kan. Nah, tapi saya minta jangan cerai. Tapi kalau yang sudah terlanjur bisa request. Karena ya. Oke, ibu yang saya hormati. Oke, sebelum kada doa, saya tanya, kita ingin husnul khotimah apa tidak? Ingin husnul khotimah apa tidak? Ingin. Ibu-ibu yang saya hormati ya, sakinah itu apa sih sebenarnya? Sakinah ini kan berasal dari bahasa Arab. Sukun, uskun, sakana, maskan. Sukun kalau kita lihat bahasa Arab di Quran itu kan ada fathah, ada kasroh, ada sukun, ada domah. Kalau fathah a, kasroh i, domah u, sukun diam. Maksudnya begini, orang kalau sudah menikah harus berhenti dia. Ibu sebelum nikah bercita-cita ingin jadi presiden, bercita-cita ingin jadi dokter, bercita-cita jadi apapun. Begitu akad nikah, stop semua mimpi itu. Kenapa? Karena ibu harus taat dengan suami. Nah itu, ibu tak boleh menuntut sesuatu yang sebelumnya, karena ibu sudah harus diam. Itu mau tidak mau harus begitu, Bu. Ibu tak bisa mengatakan nyesal aku nikah denganmu. Kenapa? Ya ibu kenapa pula nikah dengan dia? Nah, kalau ibu merasa ada perjanjian yang tak beres dalam ketentuan agama, boleh diperjanjikan sebelum akad nikah. Boleh. Contoh, saya mau nikah denganmu, tapi ada MOU, kamu tidak boleh poligami. Boleh. Kan boleh ada perjanjian sebelum akad nikah. Termasuk bagi harta dulu. Saya tidak ingin ikut dirimu, saya tetap di Jawa saya, sah saja, boleh Bu. Intinya sebelum akad nikah harus saling MOU dulu, baru ibu boleh menyesal kalau ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, Bu ya, apapun ceritanya ibu, telanlah suami itu walaupun nyakitkan hati terus. Oke, jelas Bu ya. Sukun berarti harus diam. Termasuk diam ini seorang istri supaya rumah tangga sakinah jangan cerewet. Karena musuh besar laki-laki itu cerewet sebenarnya. Istri tak terlalu cantik, suami tak akan pusing kepala. Yang buat pusing kepala suami cerewet. Gitu. Jadi jangan mengira suami itu akan selingkuh dengan wanita yang lebih cantik, belum tentu.
Saya ada fakta di suku Pak ya, usianya 26 tahun, suaminya 28, selingkuh dengan mak-mak yang usianya 43 tahun. Nah, bayangkan, orang di Batam Center. Setelah saya panggil dua-duanya, saya bilang, bro, kenapa kau mau dengan ibu-ibu itu? Dia orangnya lembut, Pak. Saya nak ngerokok, dia ngidupkan koreknya. Lebihnya aku korek disembunyikan. Begitu sampai dia, Pak, yang nyiapkan air saya putih minum. Bini aku tak pernah. Nah, maksud saya kepada ibu, jangan pernah mengira suami selingkuh tuh karena ibu tidak cantik. Wanita lain dianggap lebih cantik. Bukan. Kadang-kadang, Bu, laki-laki itu butuh juga bukan karena wanita lain lebih cantik. Mungkin laki-laki lain itu lebih menenangkan hatinya supaya suami tenang. Salah satunya, ibu jangan cerewet. Itu kata kunci, Bu ya. Dia bilang, paham Bu ya? Paham Bu? Walaupun suami yang sadar sebenarnya, maka ibu kumpulkan juga suami suatu saat. Biar saya, ini kan ceritanya saya lagi ngomong istri ini. Wanita seperti ibu-ibu nih, setiap hari mampu mengeluarkan kata-kata itu 2.400 per hari. Sementara suami hanya mampu 700 sampai 1.000. Maka ketika suami banyak di luar, ketemu kawan, ngobrol di kedai kopi, jadi guru, jadi instruktur, jadi penceramah seperti saya, kata-kata suami itu modalnya udah habis di luar. Maka balik suami jadi pendiam. Paling ngomong, habis kata-kata ini. Anak degil pun cuek aja dia. Modal tuh habis. Karena di luar banyak ngomong. Lo sementara istri di rumah, ke belakang nengok kucing, di depan paling nengok pot. Majid modal kata-kata 2.400 ini nggak tumpah. Begitu datang suami meledak dia. Itulah yang kadang-kadang isi cerewet. Kalau suami paham, mestinya ya ketika isi cerewet dengarkan aja, diam, jangan minggat, gitu ya. Sebab istri ini ketika diberikan kebebasan mengeluarkan semua isi hatinya, 50% masalah selesai. Walaupun sebenarnya tak selesai. Kalau misalnya isi cerewet suami malah minggat, itu tidak tenang. Tetapi ibu ingat, tak semua laki-laki itu kupingnya tahan dengarkan suara ibu. Pitanya rusak dia. Makanya ketika isi cerewet, dia lebih bagus ngedai kopi dekat kopi. Nongkrong, nanti ditengarkan, nanti. Tahu nggak ibu? Suami ini, Bu, jangan ibu kira kuat. Suami ini lemah, Bu, sebenarnya. Makanya ketika itu, lebih baik mengambil keputusan keluar dari rumah. Kenapa? Nggak tahan melihat istrinya yang ngomong macam-macam. Paham, Bu ya? Paham, Ibu? Nah, suami ini, Bu, sangat lemah. Berpenampilan tidak baik pun suami tak tahan. Suami ini jangan dikira ibu tenang di luar. Dia kerja panas-panasan, maka hargailah dia. Nah, kalau ibu bisa suatu saat diadakan pengajian di masjid, apa namanya nih? Al-Fitrah, biar saya juga ngomongi suami ibu. Kalau ibu ingin rumah tangga bertahan, satu, jadi istri itu jangan terlalu cerewet. Oke, ibu mungkin mengatakan, Pak, kalau saya tidak cerewet, apa mungkin suami saya berubah? Ini yang sering timbul tanda tanya. Wong suami ini istri cerewet pun tak mau nyari duit, bagaimana pula tidak cerewet? Cerewet saja suami tidak memahami keinginan istrinya, apalagi yang tidak cerewet. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin berikan logika berpikir. Kalau ibu berkawan dengan non-muslim,
supaya non-muslim itu masuk agama Islam, kita benci dia apa kita sayangi dia? Oke, jelas jawabannya ya. Jadi ketika kita berteman dengan non-muslim, supaya menarik hati non-muslim itu menjadi muslim, kan bukan kita marah, bukan kita benci, bukan kita bentak-bentak, tetapi caranya sering diajak ngopi, sering kita ajak ngobrol, sering ajak kegiatan PKK, jalan sana jalan sini. Dia melihat perilaku kita, oh ternyata Islam ini baik, maka kemungkinan dia akan masuk Islam. Coba kalau ibu dengan dia berkawan pun tidak, bergaul pun tak mau, dia tidak akan masuk Islam. Bisa dipahami ya? Begitu juga sebenarnya seorang istri pada suami. Makanya ibu, sesekali cara menyentuh hati suami itu bagaimana caranya? Sederhana sebenarnya. Contoh, ketika suami sedang tidur, ibu bangun, sholat tahajud, baca Quran dengan suara lembut, jangan mengganggu. Ambil air wudhu pelan-pelan. Suami sedang tidur, kalau selimutnya itu kira-kira lepas, dipasangkan. Bantalnya agak lepas ke atas, ibu pasangkan. Cium keningnya sedikit, sudah. Tak perlu diajak sholat, gitu. Nanti ibu baca Quran, suaranya lembutkan, pelan saja situ bu. Karena untuk ibu catat baik-baik, sebajingan apapun laki-laki, dia sangat senang dengan istrinya yang rajin ibadah. Walaupun dia nggak pernah sholat, asik ke diskotik, narkoba, tak pernah ke masjid, ketika isinya rajin sholat, dia senang bu. Diceritakan lagi dengan kawan-kawannya, wih aku salut dengan bini aku tuh. Kenapa? Rajin tahajud katanya, walaupun dia nggak pernah sholat tahajud. Bisa dipahami? Sepaham bu ya? Karena bu, yang namanya ibadah ini hati nurani, betul apa tidak? Perkara dia tidak melaksanakan sholat, itu urusan dia. Yang repot itu bu, kami laki-laki. Kalau kami laki-laki itu bu, istri tidak sholat, dosa nggak laki-laki? Dosa. Kalau suami tidak sholat, ibu dosa apa tidak? Tidak. Ngapain ibu pusing? Bu ya, jadi intinya ibu jadilah wanita soleha. Ibu, suami bu ya, kalau ibu rajin ke majelis taklim, senang dia. Tapi dengan catatan betul-betul majelis taklim. Ini katakanlah majelis taklim di sini. Katakanlah tadi masuk jam berapa kita ini? Jam 4 lah ya. Jam 4. Nanti pulang jam berapa biasanya? Katakanlah 5:30. Itu ibu sudah sampai di rumah. Suami senang itu. Sebelum berangkat, siapkan dulu anak makan. Segala siapkan dulu. Lu yang bikin suami pening kepala itu bu. Ibu ngomongnya majelis taklim. Majelis taklimnya cuma 1,5 jam. Balik dari majelis taklim ngerumpi pula di Sunbread Sungai Harapan itu. Sampai Isya betul. Maka sering saya sampaikan ibu, banyak para suami ini mengeluh juga, aduh Pak Mariono, pening aku nengok bini aku Pak. Kenapa? Ya Allah Pak, saya nak majelis taklim terus katanya. Lah gimana? Jadi sebenarnya bu, suami itu sebenarnya harusnya bersyukur ketika istri rajin majelis taklim. Yang berkewajiban membina iman istri, ngajari istri ngaji, ngajari fikih, ngajari tauhid, itu suami. Ini kan suami ini banyak egois ini nih bu ya, sudahlah tak ngajari, nyalahkan pula, padahal dia kewajiban. Betul kan bu ya? Oke, nah sekarang ketika istri suami itu bu ya, ibu terlalu sibuk majelis taklim, banyak yang tak senang. Tak senang itu bu, bukan karena ibu rajin majelis taklim, tugas istri terbengkalai. Ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua tentu jadikan istri soleha, amin, Allahumma amin. Oke, bu ya, maka saya minta dimanapun ibu aktif apapun yang wajib bu ya, yang di perumahan kita, PKK, ibu jangan tak ikut. Majelis taklim ikuti, gotong royong
ikuti, rapat RT RW ikuti, masjid ikuti, yang sekitar kita ini suami tak akan marah, karena ini wajib, Bu. Kenapa yang di sekitar kita ibu wajib ikut? Jawabannya, ibu bisa sambil ngontrol anak. Oke, paham ya? Yang kedua, tidak terlalu jauh. Insya Allah ibu rumah tangga tidak akan terbengkalai. Yang buat terbengkalai itu, Bu, hari ini lah di Batam Center, besok di Batu Haji, lusa di Punggur pula, berikutnya di Bengkong, kulu kiri, macam gosokan, dapat duit juga tidak. Makanya kalau tak percaya, sini ketua taklimnya siapa? Bu Haja. Ibu kalau tak percaya, Bu, kalau ibu ada anggota yang sibuk, coba ibu pergi ke rumahnya, pasti berantakan rumahnya itu. Entah piring dicuci kadang sampai 3 hari, itu dapur 2 hari nggak disapu lagi. Makanya kalau ibu yang terlalu sibuk, pasti rumah tangga terbengkalai, gitu loh. Maka suami itu, Bu, ketika pulang nengok rumah itu harum, ya Allah, Bu, senang rasanya. Ini rumah bagus karena menjelang acara kadang. Kalau tidak menjelang acara, entah bentuk-bentuk sempak ada yang gantung di ruang tamu. Ya Allah, tapi bukan yang di Sekupang, Bu, ya, yang di tempat lain. Maka saya minta ibu, kenapa yang di sekitar kita ini wajib ikut? Kan tadi sudah saya katakan, ibu tidak akan terbengkalai ngurus urusan rumah tangga, karena itu yang dituntut suami sebenarnya. Yang kedua, Bu, ibu nanti kan akan mengadakan acara, apakah pernikahan anak, apakah ada acara apa. Ibu kan jadi wong Jawa arep njaluk rewang. Tahu rewang ya? Minta tolong bantu masak, nyapu, tegak tenda, pasang kursi, motong cabai. Nek jadi wong Jawa ngiris berambang, itu kan tetangga. Coba kali ibu ndak, ini taklim sekitar kita tak ikut, PKK tak ikut. Yang ikut di mana? Batam Center. Yang di mana lagi? Punggur. Nanti ibu kalau mau ada acara sedekah, ibu pusing nyari teman itu. Ibu ya catering. Beda, Bu. Kita acara catering dengan melibatkan tetangga itu beda nggak, Bu, rasanya? Beda. Tetap lebih baik melibatkan tetangga. Beda, Bu. Makanya, Ibu, mungkin orang kaya raya mengadakan acara di hotel misalnya, acara pernikahan, Bu, ya, dengan acara di rumah. Bu, itu lebih terasa acara di rumah, biaya lebih murah. Paling-paling yang jadi masalah itu kadang, Bu, ada sendok hilang, ada kaki ayam hilang. Tahu nggak, Ibu? Yang makan itu bukan orang lain, sekitar kita juga. Syukuri saja, Ibu sedekah, jangan marah. Itu, Bu, kalau dulu acara nyembelih sapi, ada pinggang sapi hilang, ayam hilang, itu, Bu, bukan orang Batam Center yang makan, orang-orang kita juga yang mengerjakan, yang bantu kita juga. Ibu ndak usah marah, itulah bagian seru-serunya kalau mengadakan acara, Bu, ya, kan beda, Bu. Maka saya berharap ibu jangan terlalu jauh dulu kegiatan. Suami tak marah, nanti ibu kalau ada acara, insya Allah kita penuh hikmah. Yang ketiga apa, Bu? Kalau ibu selalu datang ke tempat jauh, tiba-tiba anak kita meninggal, suami meninggal, atau kita meninggal, yang jauh itu, Bu, belum tentu datang. Paling-paling mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang sabar ya, bro, katanya. Itu pun di WA, datang pun tidak. Yang menjalankan kita baca Yasin sama-sama, yang memandikan, mengantarkan ke kuburan, yang tahlilan 1 sampai 7 hari, kan tetangga juga, betul apa tidak? Loh, kalau ibu dengan tetangga ndak rukun, majelis taklim tak pernah datang, loh, Bu, ikut yang jauh tuh percuma, karena beda, Bu, ya. Nah, kalau, Bu, ya, yang di sini sudah tuntas, silahkan ibu keluar. Wah, bisa dipahami, Bu, ya. Ibu ndak usah nuntut ingin alternatif apa. Oh, saya nak jadi caleg. Ah, sudahlah. Mau jadi pejabat,
Nggak usah. Karena tahu nggak Ibu? Bu, Ibu, ya. Bu, ya. Kemuliaan seorang istri ketika sukses menjadi seorang ibu, betul apa tidak? Kehebatan seorang wanita ketika sukses menjadi seorang ibu. Untuk apa Ibu kulu kiri kulir aktif di partai organisasi ini kalau anak harus hancur berantakan? Ngaji tak ada yang ngontrol. Balik dari ngaji, belajar apa tidak dia? Balik dari mana-mana, apa yang dilakukan di rumah? Nggak ada guna Bu. Karena pada akhirnya harapan di akhir hidup kita, anak apa teman? Anak apa teman? Anak. Anak yang di depan kita itu Bu, itu yang pasti akan menghantarkan kita ke sorga. Amin. Amin. Kalau orang lain tuh belum jelas Bu. Teman kita nongkrong di kedai kopi siang malam, betulkah dia mendoakan kita? Belum pasti. Kalaupun tuh hebat dekat dengan kita, paling hebat mengantarkan ke kuburan. Habis itu mendoakan pun tidak. Tapi anak kita itulah yang akan mendoakan kita siang malam. Bisa dipahami Bu ya? Oke, maksud saya Bu, supaya kita ini rumah tangga husnul khotimah, jangan cerewet Bu ya. Yang kedua Bu ya, maka jadi istri yang baik. Yang ketiga, fokus urus anak. Menurut Ibu, sulit jadi mak zaman sekarang apa mak zaman dulu? Sekarang. Oke, saya ingin jelaskan Bu ya. Sekarang ini sebenarnya ringan di raga, berat dirasa. Perasaan berat tapi badan ringan. Zaman dulu lebih susah lagi masaknya. Zaman dulu Bu ya, ringan dirasa, berat di raga. Artinya zaman dulu emak-emak kita lebih ikhlas. Nah sekarang Bu ya, maksud saya supaya Ibu bisa memahami. Karena begini Bu, menjadi ibu yang baik itu harus sabar dan bersyukur. Bersyukur itu Bu harus membandingkan kita dengan emak lain. Kalau ibu istri Bu ya, bandingkan istri kita dengan istri tetangga, istri teman. Juga bandingkan kita sebagai ibu dengan ibu zaman dulu. Sekarang oke, ibu ini sudah hidup pada zaman now, tinggalnya di Tiban. Coba bayangkan, emak zaman old, sudahlah zaman dulu tinggal di kampung. Nah sekarang bandingkan emak zaman dulu, perhatikan baik-baik, lebih berat daripada suami mengerjakan sesuatu. Coba kita lihat, emak zaman dulu subuh sudah bangun, bapak masih tidur. Apa yang dilakukan ibu? Masak. Karena anak subuh jam 6 sudah jalan kaki dan harus makan. Tidak ada jajan zaman dulu. Betul apa tidak? Oke. Bapak nak ke ladang itu sekitar jam 7 sampai jam 8. Nunggu emaknya pula. Nunggu bininya tuh. Berarti ibu sudah bekerja mulai dari sebelum subuh. Nanti dia ke ladang, Bu ya, katakanlah jam setengah 8. Bapak baru bangun, walaupun tak sholat ya, nanti berangkat sama-sama. Ibu sudah 3 jam itu mengerjakan, bapak tak ada kerjaan. Artinya zaman dulu lebih berat ibu daripada suami. Sampai di ladang, ini yang petani Bu ya, apa yang dilakukan istri? Mengerjakan kebun ladang nek jero wong Jawa Tegalan. Loh, suami apa kadang-kadang? Ngobrol dengan orang lain, nyari burung, kadang mancing. Balik dari kebun tak dapat burung, burung dia tuh dibawa balik lagi. Coba ibu bayangkan, emak kita dulu, artinya lebih berat ibu kita. Balik dari kebun, membawa kayu, membawa sayuran, membawa hasil tani. Saya tanya, bapak apa emak yang bawa? Mama. Bapak apa tak ada bawa parang di belakang macam pengawal tuh, koprak gitu. Sampai di rumah, katakanlah setengah 6, ibu lagi yang masak siang malam. Tahu nggak ibu, mau makan jam 8 malam
anak dan suami itu, Bu. Ibu harus sibuk mulai sebelum maghrib. Nyuci beras, menghidupkan api sampai, ya Allah, Bu, 15 menit api itu ditiup tak hidup-hidup sampai sakit leher nih. Betul apa tidak? Kayu basah pula. Ibu bayangkan, jam 8 malam baru bisa makan. Tapi hebatnya mak zaman dulu, enggak pernah mengeluh, tidak mengatakan aku ini bukan pembantumu ya. Coba bayangkan, mak zaman dulu, ibu capek sedikit, aku ini bukan pembantu nak. La ilaha. Coba ibu bayangkan. Jadi mak zaman dulu tuh ternyata lebih ikhlas. Coba ibu lihat zaman dulu. Ini supaya ibu memahami lah ya. Rumah 10 kali 15 meter tuntas nyapu. 10 kali 15 meter bersih itu rumah, nyapu tak ada masalah. Lemak emak Batam, tapi yang di Batu Haji, Bu ya, rumah cuma 4 kali 5 meter, nyapu tak tuntas. 4 kali 5 meter itu pun sudah kepotong dapur, sudah kepotong toilet. Ya Allah, kalau ada tamu baru sibuk dia, rupanya belum nyapu. Apa kerja mak sekarang? Main Facebook. Setrikaan mesinnya setrika, bukan setrika, malah dipoto, masuk Facebook. Jadi gimana? Oke, dulu bayangkan, mak zaman dulu, Bu, nak masak itu 2 jam. Lah ibu sekarang kan gampang sebenarnya. Cuci beras, cok, tak sampai 30 menit, masuk ke dapur, 15 menit masak. Itu tak sempat. Ceplok telur, nah 3 menit. Itu pun suami istri anak kadang makan super mie saja. Coba yang dulu mak selpong, enggak ada zaman dulu. Zaman dulu ibu yang capek, ibu kita yang capeknya luar biasa. Giliran pegang duit, ibu tak pernah nuntut megang uang kan? Mana pernah ada ibu kita nuntut dengan bapak kita, mana duitmu pak? Tak ada. Yang penting emak kita zaman dulu di rumah ada beras, sudah ada terasi, tak ada minyak. Apa zaman dulu? Bakar, rebus. Betul apa tidak? Oh, emak sekarang kalau beras habis, gas habis, peninggal, boleh ibu, bisa dipahami Bu ya? Artinya saya ingin menyampaikan kepada ibu, ibu sekarang harus bersyukur. Sekedar ngurus anak, ngurus suami, rumah kecil tok enak. Coba ibu bayangkan mak kita dulu, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah dengan fasilitas yang minim. Ibu harus ngurus kebun, giliran megang duit suami, tapi istri tidak merajuk. Bisa dipahami Bu ya? Maksud saya kepada ibu-ibu, kita harus bersyukur. Karena dalam agama, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabila syadid. Oke, salah satu bukti bersyukur itu Bu, apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga, ibu jangan pernah cerai atau menggugat cerai. Oke, coba angkat tangan dulu. Siapa yang nak gugat cerai di sini? Tidak ada Bu ya. Oke, saya sering sampaikan di mana-mana, ibu boleh menggugat cerai karena 2 saja. Apa yang pertama? Kalau rumah tangga dipertahankan, nyawa terancam, cepat ibu gugat cerai. Yang kedua, kalau rumah tangga dipertahankan, akidah terancam. 2 itu saja. Nyawa terancam, akidah terancam, silahkan gugat cerai. Yang saya maksud akidah itu begini Bu, ini mohon maaf kalau ada di perumahan kita ya, kalau ada nih nikah dengan mu'alaf, kan di tengah jalan banyak yang kembali ke agama semula itu. Kalau sudah habis masa iddah, itu otomatis putus, jangan dipertahankan. Daripada ibu nanti zina, dia cerai tidak mau, tapi tetap kembali ke agama semula. Kan murtadnya ada 2 Bu, karena ucapan, karena tindakan. Tidak ngomong saya keluar Islam, tapi maaf kalau sudah ke gereja, kalau sudah ke vihara, itu namanya murtad. Bisa dipahami ya? Itu cepat cerai.
nggak usah mikir harta, nggak usah mikir apapun. Akidah adalah segala-galanya. Kalau suami sekedar selingkuh, tahankan sampai mati. Yang penting dua saja, Bu. Suami masih mau pulang, dah. Yang kedua, masih sayang anak, dah. Ibu tenang aja. Saya ulang. Apa, Bu? Boleh cerai karena dua? Apa yang pertama? Nyawa terancam. Yang kedua, akidah terancam. Nyawa itu, Bu, kan ada suami itu bunuh istri dan anak, itu cepat cerai. Bu ya, suami selingkuh biarkan saja. Yang penting dua. Apa, Bu? Yang pertama, masih mau pulang. Yang kedua, masih sayang anak. Ibu kalau nekat cerai juga, saya persilahkan, tapi usahakan usianya belum di atas 30 tahun. Kalau di bawah 30 tahun, Bu, kenapa Ibu boleh menggugat cerai? Pertama, Bu ya, masa depan Ibu masih panjang. Kalau mau menikah lagi, sek payu nek jere wong Jawa. Masih laku. Kalau usia sudah 40 tahun, Ibu mau kemana? Bu ya, mau kemana Ibu? Kalau sudah di atas 40 tahun, mau kemana? Oke, usia 40 tahun, Bu ya. Ibu nyau cari duda. Duda di membawa anak misalnya. Bu ya, ini anaknya belum tentu senang dengan Ibu. Sakit hati terus. Kan sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Ibu sudah punya anak. Ibu nikah dengan duda itu. Anak Ibu belum tentu senang dengan bapaknya, yang bapak barunya. Jadi masalah lagi. Bapak barunya, anak itu ngomongi anak kita, Ibu tersinggung aja bawaannya. Jadi sebenarnya, Bu, sedegil apapun suami kita, itulah yang terbaik. Macam tak rela, Ibu. Betul tidak, Bu? Sedegil apapun suami kita, itulah yang terbaik. Kalau Ibu 40 tahun coba, demi anak, supaya anak sekolah, nah, bayar listrik, bayar segala macam. Ibu kan sayang anak pasti kan, melanjutkan sekolah. Ibu kemana? Kecuali Ibu punya pekerjaan. Kalau Ibu tak ada pekerjaan, ujung-ujungnya Ibu mengganggu suami orang. Ibu disebut pelakor. Itu ujungnya, Bu. Ibu bisa saja mengatakan tidak. Kan saya hari-hari menangani itu. Bu ya, oke. Ibu tahu nggak? Ibu nak cari bujang yang bebas masalah. Bujang tak ada duitnya untuk apa? Sementara Ibu butuh anak melanjutkan sekolah. Betul apa tidak? Melanjutkan kehidupan. Ini jadi masalah. Ada, Bu, ada Pak Ustadz bujang tua. Loh, kalau bujang sampai 40 tak nikah-nikah juga, pasti bujang bermasalah. Ngapain dia kok belum nikah 40 tahun? Paham? Paham maksud saya, Bu ya? Saya hanya ingin menggambarkan kepada Ibu, sedegil apapun suami, selama masih mau pulang, masih sayang anak, itulah yang terbaik. Jelas, Bu ya? Di samping itu, Bu, Ibu, Bu, usia 40 tahun ini, Bu, ibarat kita berjalan, kan sudah hampir finish. Coba, ujung hidup kita ini apa, Bu? Mati. Betul, Ibu, sadar tadi itu semuanya. Karena semua kita adalah camat. Mau calon legislatif, calon presiden, calon wali kota, belum pasti, Bu ya. Yang pasti apa, Bu? Camat. Makanya, Ibu, saya ingin ingatkan kepada Ibu, Bu ya, kalau usia Ibu sudah ya 40 tahun ke atas, sekarang lebih bagus Ibu rajin ngaji. Betul apa tidak? Rajin baca Yasin. Betul apa tidak? Nggak usah dipikir yang tak perlu dipikir. Sekarang lebih bagus pertimbangkan bagaimana hidup husnul khotimah. Dan Ibu kan bisa nebak berapa tahun lagi saya meninggal. Kan bisa dihitung dari sekarang. Usia kita rata-rata usia Nabi. Berapa tahun? 60 tahun. Yang namanya rata-rata itu, Bu, ada yang di atas 60, ada yang di bawah 60, tapi rata-rata. Maka sekarang Ibu bisa hitung. Ibu yang usianya 40 tahun, berapa tahun lagi? 20. Yang usianya 45, 15 tahun lagi. Yang usianya 50, 10.
Yang usianya 55? 5. Yang usianya 57? 3 tahun. Yang usianya 59? 1 tahun. Nah, kalau di atas 60 ya berarti bonus. Ingat Bu, Ibu beli buku terbitan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Harapan hidup orang kota lebih pendek daripada orang desa. Mengapa orang kota kok umurnya lebih pendek? 2 sebabnya. 1, faktor makanan, banyak mengandung bahan pengawet, Bu ya. Yang kedua, banyak pikiran. Pikiran itu Bu, penyebab kematian 72%. Jadi makanan itu ternyata hanya 28, sedikit sekali. Yang paling menentukan pikiran. Kalau ibu punya suami kurang ajar, banyak pikir, ibu mati cepat, enak kali dia. Rugi. Jadi tenang aja. Enak kali dia, ibu mati, anak tak ada yang ngurus, rumah itu diambil bini muda, kan rugi. Ya, jadi tenang aja. Jadi kenapa ibu mikir? Betul tidak, Bu? Jadi kenapa dipikir? Bu ya, itu Bu ya. Nah sekarang, Bu ya, makanya kalau ibu ingin panjang umur, cepat balik kampung, nanam ubi di tepi gunung Singgalang situ. Bu ya, nah, ibu lebih enak. Ibu kalau tak percaya, ini ada ambil 10 orang, anggotanya banyak taklim sini. Nah, besok hari apa besok? Minggu. Nah, cari 10 orang yang pinter foto, moto dulu. Kita tugaskan pergi ke Temiang. Foto 1 orang, 10 orang, tapi fotonya diacak, jangan dipilih. 1 orang 10 foto diacak, cari orang kuburan dewasa itu. Pret, berarti kalau 1 orang 10 dapat berapa foto? 100. Ya, habis itu kumpul di Masjid Al-Fitrah. Lihat batu nisan itu. Si A lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Potong telinga saya. Pasti akan ketahuan lebih banyak yang di bawah 60 tahun yang meninggal dunia. Artinya kita punya usia di atas 60 tahun macam nenek nih, ya Allah, susah. Kita saja Bu mengantarkan kita ke kuburan tiap hari ngowang. Coba kalau percaya, rata-rata di bawah 60 tahun. Maka kita kalau sudah 50 tahun Bu, suami Bu bertingkah, biarkan aja lah. Toh sebentar lagi mati pun ngapain? Kuburkan. Kenapa ibu pusing? Apalagi suami ibu sudah terkena penyakit 4 serangkai, diabetes, kolesterol, hipertensi. Ini Bu, asam urat, penyakit ini Bu. Kasih obat satu kambuh, 1 sembuh, 1 kambuh, 1 sembuh, 1 kambuh, sampai mati. Ini 4 nih Bu, ini penyakit 4 serangkai. Makanya Bu, kalau minum obat orang kena diabetes, kolesterol, itu Bu tak boleh banyak. Karena ketika ini diperbanyak, ininya kumat. Coba tanya dokter. Kadang-kadang ibu-ibu nih suami itu dikasih obat setiap hari, ya cepatlah suami ibu meninggal. Bu ya, artinya perlu tuh, ibu-ibu paham Bu ya? Nah, itu yang kedua Bu, ciri-cirinya gampang. Yang pertama tadi, kapan kita akan dikirim ke Temiang? Cek umur ibu berapa sekarang, kurangi, jadi umur Nabi dikurangi umur kita. Oke, termasuk suami ibu Bu ya. Yang kedua, dari kebiasaan Bu, ibu bisa ngecek. Kalau masih sering pakai minyak wangi, berarti ibu masih panjang umur. Tapi kalau udah sering pakai minyak angin, nah itu sebentar lagi Bu ya, ibu ingat-ingat. Kalau anak kecil, minyaknya apa? Minyak telur, minyak kayu putih, berarti umur masih panjang. Ibarat kita berjalan itu Bu, masih di pangkal. Kalau sudah sering pakai minyak wangi, berarti remaja, berarti sekitar usia 30 tahun ke bawah. Tapi kalau sudah sering minyak angin lansak konco-koncone dan kawan-kawan, apa minyaknya Bu? GPU. Nah, itu berarti udah hampir. Dulu kalau kita naik pesawat,
Tak lupa pakai minyak wangi. Sekarang mana minyak angin katanya. Oke, kalau sudah maman tua nanti biasanya minyak goreng campur bawang. Itu sudah mendekati lagi. Kalau sudah mati nanti minyak apa? Minyak nyong-nyong. Maka saya minta yang sering pakai minyak angin, apalagi yang sering pakai keroan, itu ndak usah banyak macam-macam. Banyak berzikir, banyak baca Quran. Suami bajingan lantaklah. Kenapa ibu banyak pikir? Nanti ibu malah pendek umur. Enak kali dia. Tenang aja, Bu ya. Oke, itu dari sisi minyak. Yang kedua, Bu, ada lagi. Nih, kalau ada anak-anak di sini, duduk 2 jam, berdiri, bisa langsung lari dia, Bu. Itu badan masih sehat. Kalau ibu nih, duduk 2 jam ini, Bu, berdiri, nek jere wong Jawa, boyoke loro, Bu, digoyang dulu dia. Nah, baru bisa bergerak. Sama dengan mobil, Ibu. Mobil kalau masih baru, Ibu tanyalah dengan bengkel. Start langsung jalan. Bisa. Kalau mobil tua nggak bisa, Bu. Pagi-pagi nak dipanasi dulu. Takut olinya nggak naik karena sudah banyak bocor. Paham tidak, Bu? Jadi sekarang Ibu nanti cek. Kalau duduk nanti Ibu berlangsung sakit pinggang, nggak usah banyak tingkah. Sabar wae apapun suami Ibu. Paham, Bu ya? Nah, itu banyak, Bu, sebenarnya. Nanti lagi malam cek, Ibu, kalau tak percaya. Anak-anak, Bu, tidur di kamar, kasurnya itu 2x3. Bu ya, ini cek aja. 2x3. Malam tidur di pojok sini, itu harus dikasih bantal guling atau dekat mamanya. Kenapa? Subuh dia bisa di sini. Anak itu tidur bisa olahraga. Coba ibu nanti malam tidur di pinggir kasur 7 jam tak bergerak di situ saja terus. Makanya, Bu, kita ini sudah hampir mati, Bu. Kenapa ibu sih kok macam-macam hidup ini? Nanti malam, Bu, ibu cek suami ibu, Bu ya. Malam apa nih? Malam Minggu ya, Bu ya. Coba lihat menjelang tidur, suami ibu meluk istri, meluk bantal guling atau meluk anak. Ibu cek 3 jam kemudian, tangan suami ibu otomatis begini, nah. Macam mati itu. Coba aja nanti malam ibu. Ibu pura-pura tidur, 3 jam, tangan ibu, tangan suami ibu nanti otomatis begini dia. Iya, kenapa itu, Pak? Ya kan ada malaikat Israel, ya katanya cabut apa tidak cabut. Tidur itu kan setengah mati. Cuman kita sering nggak sadar. Masih ditimbang. Betul, ditimang-timang. Makanya ada orang, Bu ya, bangun tidur tak bangun lagi. Ada apa tidak? Ada. Makanya nanti malam ibu siapkan foto yang bagus, Bu ya. Nanti suami ibu sedang begini, ibu lihat mulutnya. Kalau lagi begini, hidupkan lampu sebentar, foto bagus-bagus, gitu. Bukan, ibu pergi ke jodoh, cetak yang bagus. Ya, jangan terlalu besar, ukuran 3R, 10R ya, 10R. Tapi jangan di ruang tamu, jangan. Di kamar saja, cukup berdua. Mana tahu suami ibu nanti, Bang, ada janda di sana itu nampaknya perlu kita tolong. Macam mana kalau aku nikah dengan dia, mah? Ah, ibu tunjukkan foto nih, Pak, foto bapaknya. Papa dia hampir mati sebenarnya, Pak. Masih nggak tobat-tobat juga bapaknya. Paham tidak, Bu? Sudahlah. Kita tiap malam tangan sudah begini, mulut sudah ngeng, masih nak cerah. Sudahlah. Makanya saya bilang, Ibu, kalau sudah 45 tahun, suami nak setan, nak malaikat, lantaklah. Yang penting Ibu bertahan sampai akhir ya. Bu ya. Oh, kalau ibu masih sering ke tempat yang cantik, pantai Melayu, ke mall, berarti ibu masih panjang umur. Tapi ibu kalau sering ke rumah sakit, ke apotek, beli obat, sering menggunakan kartu BPJS,
Ini kita umur tak akan lama lagi, Bunda. Cuman kadang-kadang kita ini nggak sadar-sadar juga. Sama, Bu, Ibu punya motor. Kalau motor tidak pernah masuk bengkel, itu tanda motor masih bagus. Tapi kalau bolak-balik ke bengkel yang hari ini businya rusak, besok bannya pula kempes, lusa giginya pula bunyi, sudah ini badan kita pun begitu. Paham tidak, Ibu? Paham tidak, Bu? Oke, nanti malam berenung, Bu, umur saya ini hampir sampai. Pokoknya pengadilan agama depan kantor camat Sekupang itu, Bu, jangan pernah ada di kepala Ibu. Paham, Bu, ya? Oke, ya syukur-syukur suami yang kurang ajar tuh cepat mati, alhamdulillah. Kuburkan, gitu, Bu. Karena lebih baik cerai mati daripada cerai hidup. Kenapa, Bunda? Saya kan hari-hari menangani konflik rumah tangga. Kalau ibu cerai, khawatir ditiru anak. Itu saja sebenarnya. Maka sering saya sampaikan di mana-mana, Bu, ya. Kalau ada laki-laki bertanya kepada saya, Pak Mariono, bagaimana sih ciri-ciri istri yang ikhlas di poligami? Saya berikan cara. Satu, carikan bapaknya poligami, tiba tidak. Nikahlah dengan anaknya. Nanti ketika kita mempoligami istri kita, dia kan pasti ngadu dengan bapaknya. Pak, suami aku nak kawin lagi. Bapaknya nak ngomong apa? Paling kata bapaknya, yang sabar ya nak, mungkin ini sudah keturunan, katanya. Nah ini memang begitu, Bu. Apa maksud saya? Ternyata kelakuan orang tua akan ditiru anak. Itulah Nabi Muhammad, walaupun istrinya 9, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 11, tidak rela Fatimah itu dipoligami oleh siapa? Sayyidina Ali. Bisa paham, Bu, ya? Begitu juga sebaliknya. Kalau ibu kurang gigih mempertahankan rumah tangga, nanti anak ibu akan menemui masalah. Akan menemui masalah apa tidak? Akan, namanya hidup kan. Nanti niru dia. Ah, sudahlah, cerai aja lah mamaku. Makanya ibu supaya bertahan tidak cerai, ibu jangan berkawan dengan mak janda yang banyak masalah. Karena ibu berkawan dengan mak janda yang banyak masalah, ibu akan diasur, ah sudah cerai aja lah, enak macam aku nih katanya cerai. Padahal dia pun sakit sebenarnya, Bu, tapi tak mau jujur. Oke, saya kira itu, Bu, yang berbahagia. Yang terakhir, ibu punya orang tua semua, ya? Punya orang tua semua. Jangan lupa selesai sholat kita wajib mendoakan orang tua. Karena sebenarnya surga itu ada di orang tua, ada di anak. Doa yang makbul doa siapa? Anak dengan orang tua. Makanya ibu tak usah terlalu galau punya suami tidak baik. Tapi ibu harus galau punya anak yang tidak baik. Bisa dipahami, Bu, ya? Jadi suami ibu, teman suami ibu, yang namanya suami itu apapun kelakuan dia, kalau masih pulang walaupun seminggu sekali, bertahan saja. Masih sayang anaknya, tahan saja. Kecuali dia yang menceraikan, ibu harus ikhlas, tak usah terlalu khawatir. Karena satu ibu bisa menghidupi 10 anak. Nggak usah terlalu galau. Yang penting lagi, Bu, ibu terus mendoakan orang tua kita. Karena orang tua kita yang di alam barzah hakikatnya bisa melihat yang hidup, ya, tetapi yang hidup tidak bisa melihat yang meninggal. Gitu loh. Paham, Bu, ya? Mari kita sama-sama berdoa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.